Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Welcome to channel Mahika Sidoarjo. Kali ini adalah pertama kali dan the first time podcast kita di channel Mahika Sidoarjo. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan seseorang atau beliau yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Dan beliau biasa dipanggil dengan santrinya dengan sebutan Uma. Langsung saja ya kita sapa bersama-sama beliaunya. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Sehat Uma? Alhamdulillah. Masya Allah, tambah sehat, tambah cantik sekali Uma jenengan. Kemarin ulang tahun udah semakin tua. Oh. Ya, Tapi jenengan ini terlihat awet muda sekali Uma, Masya Allah. Tips awet mudanya dong Uma. Kawin muda, cepet, lekas, punya cucu. Masya Nah, itu Allah. jadi apa? Nenek-nenek muda nanti. Iya, soalnya saya lihat jenenganku tambah shining, shimmering, and splendid ngoten. Masya Allah. Luar biasa sekali, tambah cantik. Mudah-mudahan cantik keluarga. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Langsung saja, ini kan podcast kita yang pertama kali Yang Uma pertama ya. kali, Ya, ya. yang perdana di Iya. channel Mahika Sidoarjo. Iya. Masya Allah. Nah, ini kesannya jenengan terkait dengan bintang tamu, maksudnya kayak yang membersamai ini di podcast ini, mungkin jenengan kesannya apa terhadap podcast yang perdana ini? Kesan jenengan? Ini perdana ya. Iya. Alhamdulillah saya selaku pembina atau pengawas dalam tim kreatif ini yang kemudian memunculkan adanya Mahika Corner ini merasa semakin lama semakin maju anak-anak itu, sehingga kemudian adanya corner ini ya yang membahas tentang keseharian, kegiatan apapun itu tentang Mahika, sehingga saya berharap banyak dengan adanya kegiatan ini atau Mahika Corner ini bisa kemudian semakin memajukan Mahika, karena dengan adanya kegiatan yang diposting itu insya Allah akan memperluas jaringan Mahika, sehingga mudah-mudahan semakin maju, semakin jaya, dan semakin berkah. Masya Allah, berarti kesannya sangat luar biasa sekali Uma, ya nggak bisa diluap-luapkan ya. Betul sekali. Nah, Betul sekali. ya, mungkin jenengan bisa menjelaskan arti dari Mahika Corner itu apa ya Uma ya? Apa jenengan sudah tahu atau cuma sekedar tahu gitu? Gimana ya? Mahika Corner ya yang sepanjang saya tahu nanti itu ya membahas tentang apa yang ada di Mahika, apa yang nanti itu kan dengan menghadirkan narasumber, dengan menghadirkan nanti itu dari sivitas yang dari yang tingkat tertinggi maupun nanti sampai yang hal terkecil. hal terkecil yang kayak misalnya mungkin nanti suatu saat ya yang dihadirkan itu mungkin dari orang-orang yang bekerja di tingkat bawah atau ibu laundry mungkin nanti ya, ibu laundry, ibu Keren. Sampai mencakup hal itu Mbak ya. Betul. Jadi bisa nanti jangkauannya semakin luas. Mudah-mudahan itu nanti bisa dieksplorkan. Iya. Mungkin mengingat dari arti dari corner itu sendiri kan pojok, jadi segala hal dari besarnya Mambaul Hikam, kejayaan Mambaul Hikam itu bisa diliput di Mahika Corner ini, dari segala lingkup apapun gitu ya Uma ya. Oke, langsung saja mungkin Uma ini kan cucu dari seorang kiai, dan lebih tepatnya pendiri dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Nah, menjadi seorang cucu kiai itu kan mengemban suatu amanah yang sangat berat dan tentunya tidak akan mudah dan tidak sulit ya Uma ya, ya kan. Nah, itu lihat pendidikan Uma selama untuk menjadi bekal nantinya untuk kan nanti menjadi seorang cucu kiai kan otomatis biasanya pulang-pulang menjadi pengasuh atau meramut santrinya. Mungkin bisa di-spill riwayat pendidikannya Uma itu apa saja dulu. Gitu ya. Iya. Memang
kita tidak bisa memilih dari rahim mana kita dilahirkan. Alhamdulillah, disyukuri saya ternyata lahir dari rahim Umi Masya Allah. nggih, yang jadi putri dari Abah Khozin Mansur. Sehingga ya inilah yang terjadi. Saya itu SD-nya masih di desa sini ya, SD, TK, SD, kemudian SMP ini yang kemudian harus mondok karena meskipun dulu masih 1, 2, 3 orang yang ada di ngaji di Abah, itu tetap harus jadi orang yang berguna, sehingga kemudian di SMP-nya saya di Singosari, Yai Manan itu. Ten Malang nih, Bu. Teng Malang. Kemudian kok aliyahnya kemudian ikut-ikutan sama kakak saya itu, ya, kakak Aflah itu, Yai Alawi. Yai Alawi, kakak Alawi itu kok kemudian boyong, nggak tahu saya dulu itu kok kemudian ikut-ikutan boyong gitu. Akhirnya sekolah di dekat sini di Aliyah Bu Fif itu Islamiyah. Setelah itu, setelah Aliyah ya gitu, yang namanya anak kedua itu mungkin gitu ya, kakaknya kemana ikut. Gitu ya. Jadi setelah dari Aliyah Tanggulangin itu kakak kok kemudian ke Ploso, nah itu kok nggak tahu ya gitu ya, ikutan terus pokoknya ikut gitu aja kakak. Akhirnya ke Ploso, di Ploso alhamdulillah di Aliyah ya, ketika Aliyah di Tanggulangin itu saya merasa apa yang kemudian saya miliki sekarang, entah itu pelajaran nahwu atau pelajaran-pelajaran yang lain, itu ngajinya itu saya rasakan kok itu dapat dari Abah Khozin. Langsung dari Abah Khozin. Iya, langsung dari Abah Khozin. Alhamdulillah kok saya ditakdirkan Aliyah itu kembali ke rumah, sekolahnya di Islamiyah, tapi ngajinya ikut terus sama Abah Khozin. Ikut Abah Khozin, kemudian lesnya di Abasu itu, Abasu itu saya pernah les di situ, les nahwu itu, dan kemudian juga ngaji di Cak Wahid kalau dulu saya manggilnya. Itu juga dulu saya pernah jadi santri beliau. Jadi saya kira kok alhamdulillah saya kemudian ditakdirkan untuk juga nyecep ilmunya Abah Khozin gitu, yang kemudian diteruskan ke Ploso. Di Ploso itu cuma enggak lama karena Arjunanya bukan faktor karena tidak kerasan Uma ya. Iya betul. 2-3 tahun, hampir 3 tahun di Ploso. Di Ploso. Kemudian takdirnya untuk nikah muda itu. Jadi ya sudah. Artinya mondoknya itu berakhir di situ. Di Ploso itu tadi. Di Ploso itu. Berarti setelah di MA-nya langsung ten Ploso ya? Ten Ploso. Ploso mondok di mertua. Oh enggak ya. Enggak pakai mondok. Mondok di rumah lagi, kembali lagi. Iya. Nah, mungkin selama di Ploso kan ada saja Uma ya, kayak menjadi santri itu ada saja lika-likunya. Mungkin Uma bisa kasih tips gimana caranya kerasan waktu itu, dan mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang sedang menonton ini. Selama di Ploso kan waktu itu gitu. Banyak kan santrinya Uma ya? Santrinya banyak sekali. Santrinya banyak sekali, dari malahan ada yang dari luar pulau itu banyak sekali kalau sudah terkenal berarti dari dulu. Iya, memang gitu. Jadi cara untuk kerasan, cara untuk biar bisa menyerap semua ilmunya, semuanya itu tergantung individu. Jadi bagaimana kemudian kita menikmati berteman, caranya kemudian berteman. Kalau niatnya kuat, apapun yang ada di sana sudah kita nikmati aja. Jadi saya dulu niatnya ya cuma nambah ilmu itu aja. Apapun halangan yang ada di sana, cara ngoten wis dilek ya.
Jadi kayak kayak seperti jamu itu loh ya. Nggih. Semakin kita minum jamu pahit, tapi dengan minum jamu pahit itu akan membuatkan kesembuhan, kesegaran pada tubuh kita, kan sama seperti itu. Apapun masalah yang ada di pondok pun dilek ya. Itu nanti akan suatu saat akan jadi ilmu kehidupan yang luar biasa dengan cara itu. Berarti segala pahitnya atau pedasnya itu tetap nikmat selama kita bisa menikmatinya. Iya. Seperti kayak orang yang sedang makan pedas-pedesan kan tetap nikmat bagi yang suka betul, gitu kan Nggih. Uma ya. Jadikan seperti itu. Tetap suka dan tetap menerima gitu Uma ya. Gitu. Dan mungkin kalau mondok itu nggak harus tergantung individunya, itu berarti tidak harus misalnya di pondok yang terkenal gitu Uma ya. Pokoknya di mana kita bertempat, disitulah kita Betul sekali. bisa berkembang, bisa menjaga istilahnya kayak survive yourself gitu. Self, Nggih. yourself. Nggih. Oke, nggih. Nggih. Langsung mawon, sekarang kesibukan jenengan apa nggih Uma nggih? Kalau boleh tahu. Kan saya Nggih. di samping ngomong putu Nggih. karena saya sudah punya cucu. Alhamdulillah, Nggih. mboten Sedikit-sedikit. ketara Uma. Aku tahu. Awet muda. Selain itu mungkin ini tetap dalam kan termasuk salah satu yang dikasih amanah untuk membawai Madin. Oh, kepala madrasah nggih. Oke, ya sedikit banyak kemudian Madin itu banyak sekali semakin kesini semakin insya Allah semakin maju dan ini pada bulan-bulan ini yang biasanya manasik haji itu ada di pelatihan praktek manasik haji itu ada di lingkungan madrasah sendiri. Insya Allah tahun ini minggu-minggu ini saya akan coba untuk manasik haji di Fatimatu Zahra Semarang. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu apa ya motivasinya Uma ya? Kok bisa sampai Semarang? Kok keren sekali terdengarnya itu? Sebenarnya Kok bisa kepikiran sampai ceritanya situ? itu dari ru'yah yang tiap tahun kita laksanakan itu kan biasanya di pantai. Kemudian kok terpikir iya ya, misalnya ru'yahnya itu tidak di pantai, biar pernah. Akhirnya nyambung kemudian di Semarang itu ada planetarium Kayak badan, suatu badan gitu. ada di UIN Kalijaga. Oh, nggih. Semarang, Nggih. gitu. Itu punya gedung sendiri gitu untuk ru'yah. Memang lokasinya kalau medannya memang itu tidak seluas di laut, tidak seluas di pantai maksudnya. Lebih terbatas. Di pantai, cuma ya biar ada yang beda itu tadi. Di situ nanti akan ditampilkan bagaimana cara melihat bulan, tapi kemudian ada di ruang tersendiri. Dan kemudian muncul juga di Semarang itu ada tempat manasik haji yang representatif kayak kayak replika, kayak replika di Madinah maupun di Makkah itu. Akhirnya coba saja kemudian kita gabung gitu. Itu kebetulan deketan atau jadi satu lokasi Uma? Ya pokoknya Semarang gitu. Semarang itu. Artinya enggak terlalu jauh juga. Jadi ya doakan besok sukses sesuai dengan apa yang kita Amin. cita-citakan. Ini sebenarnya saya juga agak iri loh Uma. Soalnya di waktu saya dulu itu masih di ruang lingkup sini saja. Soalnya kan corona waktu itu. Jadi masih seputar Mambaul Hikam, PPL-nya juga di Mambaul Hikam, terus praktek manasik hajinya juga di Mambaul Hikam gitu. Sekarang sepertinya santri-santri lebih bahagia, soalnya lebih jauh. Jadi lebih jauh, lebih suka sepertinya. Iya. Di Semarang. Masa lagi. Pinginnya Uma.
Enak mondok lagi Uma. Iya. Nggih, luar biasa sekali. Berarti itu mulai besok Uma ya? Insya Allah, Insya Allah mulai tahun tahun ini. Oh, nggih, nggih. Doakan Madin semakin lama semakin maju, semakin berkembang, semakin jaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh nggih Uma, terus terkait dengan kan jenengan sekarang menjabat sebagai Korbit SDM dan juga ketua Madrasah Diniyah. Mungkin jenengan bisa menjelaskan dulu-dulunya itu tentang pengalaman organisasi jenengan itu dulu seperti apa? Pengalaman organisasi sementara ini masih menjadi bidang dakwah di PCFNU. Jadi Fatayat, ya, pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama itu Sidoarjo gitu. Jadi sebelumnya memang masih di ranting itu, ranting tetap di ranting Fatayat di desa sendiri itu ya ya gitu itu cuma ikut dibaan gitu. Akhirnya kok kemudian ditarik sebenarnya semakin naik. sebenarnya saya belum begitu aktif gitu. Masih ya mungkin lebih diriwahkan di pondok gitu. Akhirnya sekali dua kali gitu datang kok akhirnya terjalin di situ dakwah banyak sekali. Maunya Ning Anis itu ketua bidang dakwahnya itu pingin untuk mengumpulkan yang memang benar-benar dari pondok. Kalau dulunya itu kata beliau seksi dakwah di PCFNU itu memang dari mubaligho yang ada di Sidoarjo. Sekarang pingin yang memang ada turunan dari dari dalam dari. Berarti tidak harus mubaligho tapi juga dzurriyyah juga. Campur ya, ada yang mubaligho, ada yang kemudian dari pesantren gitu, yang memang benar-benar dari pesantren. Ya, akhirnya kemudian terwujud itu. Ya alhamdulillah sedikit banyak bisa mewarnai di situ. Ya, terus niku apa terkait dengan SDM itu sendiri itu sebenarnya tugasnya ngapain aja Umar? Dari proker-prokernya, terus apa saja yang sudah berjalan dan rencananya mau ada apa lagi dalam itu? Pengalaman yang ada di PCF mungkin sebagai organisasi besar gitu. Itu mungkin saya dapat pencerahan dari situ juga, sehingga yang di Mambaul Hikam saya selaku Korbit SDM itu mungkin bisa mengembangkannya di situ. Jadi tentang SDM di Mambaul Hikam ini memang baru ada mungkin di periode ini. Dulu sewaktu periodenya sebelum Buya ini, sebelum Buya Wahid, itu memang belum ada nama SDM itu. Belum ada, Korbit SDM belum ada. Diadakannya itu karena melihat bagaimana individu-individu yang ada di Mambaul Hikam ini kemudian pingin ada yang mewadahi, ada yang memperhatikan, sehingga kemudian kayaknya harus ada ini Korbit SDM. Ranah daripada SDM itu sendiri itu adalah mencakup sivitas mahika, baik itu yang tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan. Jadi kalau Korbit kesantrian itu lebih ke santrinya yang diatur sebagaimana mestinya, itu kalau untuk saya itu adalah ke para guru-guru, para karyawan gitu. Jadi nanti itu di situ ada yang namanya pengembangan SDM dengan cara adanya diklat, adanya pelatihan-pelatihan gitu. Nah ini Uma, kan saya sebagai alumni itu kayak cukup mengapresiasi sekali dan
sangat luar biasa sekali melihat perkembangan pondok pesantren Mambaul Hikam ini semakin berjaya, apalagi di dunia persesmetan ya kan. Kemarin itu videonya Mambaul Hikam ini teman-teman sempat FYP sampai 6,5 juta viewers di TikTok Uma. Dan sekarang followersnya sudah mencapai 73,5 ribu. Iya, sangat luar biasa sekali. Dan bahkan itu teman-teman saya itu waktu saya posting di story WA itu banyak yang bilang, ini barusan muncul di FYP ku gitu. Jadi saya itu juga kagum, juga terharu. Masya Allah, ternyata Mambaul Hikam ini sudah berkobar sampai di titik ini gitu. Iya, tadi luar biasa sekali gitu. Ya semoga saja semua kayak sivitas yang jenengan maksud tadi bisa mengharumkan dan membanggakan Mambaul Hikam. Ya. Seiring dengan bertambah besarnya Mambaul Hikam, berjaya Mambaul Hikam, mungkin dari jenengan selaku korbi dari SDM itu sendiri, bagaimana caranya membentuk sivitas Mambaul Hikam yang lebih berkualitas, Uma? Nah, mungkin ini salah satu target daripada SDM. Yeah. Jadi semua lini di kepegawaian itu juga semakin ditingkatkan. Jadi kayak kemarin itu kita rapat ya di Korbit Kebersihan. Itu bagaimana kemudian menciptakan pegawai-pegawai kebersihan yang profesional. Ini rencana kedepannya ini dengan diseragamkan pakai seragam, kemudian diatur bagaimana caranya untuk ngepel yang bagus, caranya. Ini setiap hari. Caranya gimana, Mbak? Di briefing dulu berarti, Mbak. Jadi artinya di semuanya nanti ada yang SOP-nya. Kalau kalau kemarin SOP itu ada di guru-guru guru-guru itu SOP bagaimana cara SOP masuk kantor gitu kan, itu sudah. Nah, sekarang sudah mulai merambah yang ke bagian itu tadi. Jadi kalau Mbak Sita. Mbak Sita. Kalau teman-teman kembar ya, teman-teman ya. Tadi enggak dua-duanya di sini ya. Nanti bingung, Uma. Gitu ya. Ini tadi aja Sita atau Sita. Iya. Kalau Mbak Sita lihat di madrasah itu sudah mulai. Sawang-sawang itu sudah enggak ada. Karena ya itu tadi. Maka SDM itu satu persatu akan membina kepegawaian, ke tenaga pendidik, tenaga kependidikan, itu semuanya akan dikasih pelatihan-pelatihan sehingga akan menjadikan lebih profesional, lebih berkualitas. Pun juga itu di tim kreatif juga yang kemudian alhamdulillah semakin mengharumkan nama kita mau tidak mau ini lewat tim kreatif ini. Itu banyak sekali yang kemudian diikuti, pelatihan-pelatihan apapun itu demi kemajuan Mambaul Hikam diikuti. Jadi tidak hanya yang diperhatikan itu tidak hanya kualitas gurunya saja, tapi di semua lini insya Allah akan sedikit demi sedikit tambah maju dengan apapun itu dengan pelatihan, dengan diklat, dengan studi banding. Nah, ini rencana ke depan ini ada kemarin itu setelah rapat kita rencana untuk studi banding. Kemarin sudah. Jadi studi banding ini nanti juga per divisi gitu. Misalnya tentang keamanan, bagaimana mana pondok yang keamanannya itu kemudian bisa dibuat contoh. Jadi kita nanti studi banding di suatu pondok tentang keamanannya saja. Ada lagi kemudian di pondok yang lain tentang kurikulumnya saja. Karena memang tidak bisa satu pondok kemudian kita contoh semuanya itu belum bisa. Tidak bisa fokus nanti ya. Karena kan tidak bisa kita terapkan juga di pondok yang memang ini ngapunten
Papi itu masih jadi satu Nggih, gitu. nggih. Nggak bisa dipisahkan, belum bisa untuk dipisahkan. Jadi maka studi bandingnya ya satu persatu seperti itu. Nggih. Oh, berarti dari cara meningkatkan kualitas itu tadi bisa dimulai dari hal-hal yang terkecil, Ma, ya. Betul sekali. Tadi kayak tadi contohnya briefing tentang cara mengepel itu tadi. Ya. Betul, nggih. Terus tata tertib masuk kantor itu kan mulai dari hal yang sangat terkecil sekali. Ma, ya. Ya, mungkin harapan Umah terkait dengan apa semakin besar Imam Maul Hikam ini, bagaimana Umah? Semakin jayanya sekarang, harapan Umah untuk Imam Maul Hikam beserta dengan santri-santrinya saat ini itu apa? Santrinya. Nih. Dari santri-santrinya, harapan Umah untuk santri-santri adalah semakin dapatnya ilmu, semakin tingginya ilmu yang dicapai, mudah-mudahan nanti akan semakin membuat mereka merunduk, membuat mereka tawadhu, sehingga dapatnya ilmu itu menjadi ilmu yang berkualitas. Dapatnya ilmu itu untuk dunia juga untuk akhiratnya. Harapan Umah begitu. Jadi meskipun nanti apa yang mereka peroleh dari sini dan dikembangkan untuk di luar, itu tetap akhlaknya dapat, tawaduknya dapat, sehingga kalau mereka meneruskan di perkuliahan misalnya itu nama Maul Hikam ini masih mereka bawa dengan segala macam keilmuan yang mereka bawa, dengan akhlak yang mereka bawa, mudah-mudahan menjadikan Maul Hikam di mana mereka berada itu semakin membuat Maul Hikam semakin berjaya. Alhamdulillah, tadi melihat bahasan kita dari awal sampai akhir, Umah, bahasanya daging semua ya teman-teman ya, dimulai dari segala tentang Maul Hikam, tentang tadi yang penjelasan tentang sivitas Mahika dan proker-proker yang beliau lontarkan, kemudian tentang motivasi beliau untuk santri Maul Hikam, dan yang ini terakhir mungkin Umah bisa memberikan closing statementnya untuk kita santri Maul Hikam dan seluruh penonton setia channel Mahika Sidoarjo. Monggo Umah. Untuk semuanya, saya kira himmah kita di dalam menuntut ilmu, dalam pendidikan adalah harus himmah yang tinggi, cita-cita kita yang tinggi, untuk selalu meningkatkan kualitas kita, meningkatkan pendidikan kita, S1, S2, kalau perlu nggih, sampean iki. Ini cita-citanya harus tinggi sampai S3. Ya. Kenapa? Karena semakin berkualitasnya bangsa itu adalah terlihat dari kualitas daripada para individu masing-masing. Jadi kalau kemudian kita mempunyai pendidikan yang tinggi, maka khidmah kita akan semakin sempurna. Niat berkhidmah untuk pondok, niat berkhidmah untuk melayani penuntut ilmu, apalagi untuk sivitas Maul Hikam di semua lini, itu adalah harus ditoto niatnya. Karena dengan berkhidmah akan membuka semua kemudahan-kemudahan yang kita dapat, akan mendapatkan aliran-aliran berkah dari semua pintu, dari semua sumber. Insya Allah keberkahan-keberkahan itu akan kita dapat ketika khidmah itu kita jalani dengan ikhlas, dengan rendah hati. Insya Allah akan kita dapatkan kemudahan dan berkah-berkah dari Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Mungkin berkhidmat dengan Maul Hikam itu tidak hanya sebatas menjadi sivitas ya Umah ya. Mungkin menjadi santri itu ikut membanggakan nama Maul Hikam, membawa alma mater Maul Hikam yang membanggakan, kemudian selalu mendoakan guru-guru zuriyah yang ada di Maul Hikam, itu juga termasuk berkhidmat kepada
Pondok Pesantren Mamaul Hikam. Oh ya, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, and share channel kami di Mahika Sidoarjo. Dan juga jangan lupa aktifkan alarm agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang ada di channel kami. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.